Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Jaya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau kita sama-sama belajar tentang apa itu analisa SWOT dan juga contohnya untuk usaha rintisan. Jadi di sini saya akan ambil contoh usaha rintisan yaitu tahu crispy. Jadi mari kita sama-sama belajar dan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan berbagi ilmu tentang analisa SWOT. Analisa SWOT pada usaha rintisan tahu crispy. Jadi analisa SWOT itu adalah alat yang sangat sederhana namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis. Apakah Anda membangun bisnis atau mengembangkan perusahaan lebih baik lagi? Jadi untuk memulai usaha ada baiknya kita itu menganalisis SWOT dulu. Kita supaya lebih matang lagi ke depannya atau untuk mengembangkan perusahaan lebih baik lagi dengan cara menganalisa SWOT juga. Kemudian apa sih SWOT itu? SWOT itu adalah singkatan dari SWOT. SWOT. Jadi S-nya ini adalah strength. Strength itu adalah kekuatan. Jadi analisa dari strength ini kita mencari kekuatan-kekuatan apa pada usaha rintisan kita. Kita dari mulai strategi dari bahan baku, dari tempat, juga dari kalangan usia juga. Kemudian weakness itu adalah kelemahan. Selain kekuatan, dicari juga kelemahannya. Kemudian opportunity adalah peluang. Jadi selain mencari kekuatan dan kelemahan, kita juga mencari peluang. Jadi dari peluang ini kita bisa meyakinkan kira-kira usaha ini peluangnya bagus apa enggak. Kemudian threats ini adalah ancaman. Jadi selain peluang juga ada ancaman. Kita harus tahu juga ancamannya tuh apa aja sebelum memulai usaha. Kayak misal daya saingnya itu tinggi gitu kan, atau dari ketahanan pangannya. Selanjutnya ada cara membuat tahu crispy. Yang pertama, memotong tahu putih yang telah dikukus dengan bentuk kubus ukuran 3 cm. Jadi kenapa ada ukurannya? Karena ini jualan ya, untuk biar selain menarik perhatian konsumen, juga supaya imbang gitu, supaya pas ukurannya semuanya. Lalu selanjutnya tahu direndam di dalam air yang telah diberikan larutan bumbu halus. Kemudian masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin sekitar 1 jam. Lalu pada wadah yang terpisah campurkan tepung terigu cakra dengan baking powder, garam, dan penyedap rasa. Kemudian aduk hingga rata. Lalu tahu yang berada di dalam kulkas tadi dikeluarkan, kemudian balut tahu dengan cara dimasukkan pada adonan tersebut. Lalu sehabis dimasukin ke adonan, tahu sudah bisa digoreng. Jadi goreng tahu hingga matang dengan warna kuning sampai warna kuning kecoklatan. Tiriskan dan siap disajikan dengan sambal dan saus. Bisa juga disajikan dengan
cabai atau bumbu balado gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh analisa SWOT yang pada tahu crispy. Jadi yang pertama kan kekuatan. Jadi saya analisa itu yang pertama tidak memerlukan modal yang besar karena bahan bakunya mudah didapat, ya kan, bisa ditemukan di pasar atau di warung, ya kan, bahan bakunya. Kemudian juga pakainya juga hanya digoreng juga pakai minyak. Lalu proses produksinya itu terbilang mudah dan murah. Karena kenapa murah? Karena itu tadi bahan bakunya mudah didapat. Lalu kenapa proses produksinya ini mudah? Karena prosesnya itu tidak makan waktu banyak, dan juga prosesnya itu hanya mencampurkan bumbu dan menggoreng saja kan. Lalu bahan bakunya itu mudah didapat. Seperti tadi saya bilang, kayak misal tahu itu bisa ada di pasar, bisa ada di tukang sayur keliling yang ada di rumah kita juga. Lalu kalau tepung terigunya itu ada di tepung terigu bisa ditemukan di warung, bisa di agen, bisa juga di pasar. Seperti kayak selain tepung terigu juga penyedap rasanya juga ada kan, di warung, ada di agen juga. Kemudian harga produknya terjangkau. Bisa, kalau saya itu menghargai tahu crispy-nya itu per 1 biji itu Rp500. Lalu dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak. Karena dia tidak makan waktu yang banyak, jadi dapat memproduksi jumlah banyak gitu. Karena bentuknya kecil-kecil juga, jadi digoreng sekali langsung banyak. Lalu rasa produknya juga gurih dan enak. Jadi kenapa dia disukai oleh masyarakat? Karena dia gurih dan enak juga, crispy juga kan. Terus ada juga pakai cabai juga, nambah nikmat, ya kan. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu produk yang tidak laku pada hari itu maka tidak bisa dijual ke esokan harinya. Karena apa? Karena dia kalau didiemin lama-lama kan tahu bisa alot kan, juga rasanya juga udah nggak fresh gitu. Yang kedua, produknya akan alot jika terkena angin terus-menerus. Jadi ada baiknya itu cara penyimpanannya itu di dalam etalase. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang yang pertama itu disukai oleh masyarakat luas. Juga disukai oleh semua kalangan umur. Bisa anak kecil, bisa remaja, bisa dewasa, bisa kakek-kakek, nenek-nenek juga suka tahu crispy. Lalu dapat memenuhi pesanan untuk pesta dan catering. Ketiga, masyarakat yang konsumtif. Kenapa masyarakat yang konsumtif? Karena ini bersifat tahu crispy ini bersifat cemilan ya. Jadi bisa bikin ketagihan orang gitu. Masyarakatnya konsumtif, bisa kan cocok tahu crispy dibuat cemilan, bisa juga buat makan pakai nasi kan. Jadi cocok lah gitu. Kemudian yang keempat, lokasi usaha yang strategis. Bisa di rumah, bisa dititipkan ke warung, atau menawarkan via media sosial. Bisa menawarkan di status WA, atau kita bisa masang di GoFood atau GrabFood, ya kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak buka tahu crispy. Jadi peluangnya sangat besar ya.
Kemudian yang keempat ada treats. Treats itu ancaman. Jadi apa sih ancamannya? Ancamannya yang pertama itu konsumen yang mudah bosan karena rasanya gitu aja kan. Bisa caranya nih biar konsumen yang gak mudah bosan, kita menyediakan varian rasa. Kan kalau tahu crispy yang lain hanya pakai cabai gitu ya dikasihnya. Nah itu ancamannya karena konsumennya mudah bosan. Dari konsumen mudah bosan ini kita pasti meningkatkan variasi. Kalau saran saya sih variasinya ditingkatkan, kayak misal ditambahin pakai bumbu balado atau bumbu keju atau bumbu asin, jadi gak mudah bosan gitu, pasti anak kecil suka. Kemudian banyaknya jumlah kompetitor tuh sama dengan pesaing ya. Jadi karena tahu crispy ini usaha yang sangat menjanjikan, jadi orang-orang tuh banyak yang jualan tahu crispy. Jadi itu ancamannya. Yang ketiga, harga bahan bakunya bisa saja berubah-ubah. Kayak pas lagi baru-baru corona ini kan, kayak harga gula naik, harga cabai naik gitu. Jadi itu sebenarnya sih untuk usaha-usaha makanan pasti ini sangat bermasalah nih harga bahan baku. Jadi hanya itu yang bisa saya bagikan. Semoga kalian semua terbantu. Sekian dari saya, terima kasih.